Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wa an tabi'in wa alihi tahirin. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita kemarin sampai di halaman 156 ya. 156 bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa sabar atas syahwat, sabar menahan syahwat itu lebih mudah daripada sabar menanggung akibat yang ditimbulkan oleh syahwat itu sendiri. Ya, kemarin sampai di situ. Kemudian kita lanjutkan. Beliau menjelaskan kepada kita yang pertama kemarin sudah kita baca bersama bagaimana beliau memberikan satu pengantar pada kita bahwa kalau sampai kita terlanjur mengikuti syahwat itu tanggungannya lebih besar, tanggungannya lebih berat daripada hanya sekedar menahan beratnya menolak syahwat. Jadi menanggung akibat dari perilaku yang mengikuti syahwat itu jauh lebih besar. Diharapkan dengan yang disampaikan oleh beliau di atas itu, kita kalau akan terbesit ya dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang mengikuti syahwat itu, kita akan mikir kalau ini saya sampai melakukannya maka itu tanggungannya jauh lebih berat. Kemudian beliau menjelaskan apa yang kita dapatkan ketika seseorang itu bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Yang kemarin sudah kita baca bersama, kita akan terbebas dari akibat-akibat yang lebih berat. Kemudian di samping kita terhindar dari akibat-akibat yang lebih berat, ini ada beberapa banyak manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita bisa menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh syahwat kita. Jadi di samping kita mendapat bisa menghindar dari kerusakan yang lebih berat, kita juga akan memperoleh manfaat yang besar. Beliau mengatakan, fa subhanallah rabbil alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Laulam yakun fi tarkid dunub, kalaulah tidak ada dalam meninggalkan dosa, wal ma'asi, dan meninggalkan maksiat, illa iqamatul muru'ah, kecuali menegakkan kehormatan. Beliau mengatakan, jadi kalau dosa itu berhasil kita jauhi, berarti kita iqamatul muru'ah,
berarti kita menegakkan kehormatan. Ini satu ungkapan yang ringkas, tapi ini penuh makna. Jadi ketika kita mendapatkan dorongan untuk berbuat dosa, kemudian kita bisa menahannya, itu berarti kita iqamatul muru'ah, menegakkan kehormatan. Dan ini dampaknya bisa kita rasakan setelah kita mampu menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat itu. Hati menjadi lega, berhubungan dengan orang menjadi lebih nyaman, kita bisa percaya diri, kita bisa nyaman bergaul dengan siapa saja. Ini akan kita rasakan ketika kita mampu menahan diri untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak terlihat oleh orang, walaupun tidak terlihat oleh sesama, dan ternyata kita tidak mampu menahan untuk melakukan yang tidak benar, itu mesti ada ketidakpedean dalam diri kita. Kita akan gampang melakukan apapun ketika kita tidak bisa menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang termasuk maasi, termasuk maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa satu hikmah, satu manfaat pertama yang kita bisa petik ketika kita berhasil mengalahkan nafsu kita adalah iqamatul muru'ah, menegakkan kehormatan diri. Yang kedua, wasaunul irdi, menjaga irdi. Irdun itu sama dengan muru'ah, hampir sama maknanya. Wasaunul irdi. Dan ketika kita berhasil menahan diri kita untuk tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah, itu kita berarti melakukan saunul irdi. Kita menjaga harga diri kita. Kalau tadi itu menegakkan harga diri, kita menjadi orang yang punya harga diri. Nah, yang kedua ini adalah ketika kita telah menjadi orang-orang yang dihormati, maka pada saat itu kita bisa menjaga harga diri kita. Kemudian yang manfaat yang ketiga, ketika kita berhasil menahan nafsu kita adalah hifdzul jahi. Kita mampu menjaga martabat. Jah itu pangkat dan martabat. Betapa banyak mereka yang kemudian mampu menahan, mampu menjaga martabat kehormatannya ketika mereka mampu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, para ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa manfaat yang bisa kita petik dari menjauhi dosa adalah siyanatul mal, menjaga harta kita. Karena biasanya dan ini sudah menjadi sunnatullah, semua syahwat itu akan menguras harta. Semua nafsu itu akan menguras harta. Betapa banyak orang yang kaya, kemudian mereka itu suka main judi, maka biasanya tuh kalau donyane durung tek, itu belum selesai judinya.
Demikian juga syahwat-syahwat yang lain, untuk nuruti syahwatnya itu sampai mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lebih prioritas. Oleh karena itu, ketika kita mampu menjaga syahwat, berarti kita menjaga harta kita. Alladzi ja'alallahu qiwaman lil masalihid dunya wal akhirah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu menjadi penyangga untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi orang boros itu yang paling banyak ya, sampai mengambil yang bukan haknya, itu biasanya kalau seseorang itu punya hobi-hobi yang mengikuti syahwatnya itu. Kemudian selanjutnya, wa mahabbatul khalqi, mendapat kecintaan sesama makhluk. Jadi ketika kita berhasil menahan syahwat kita, itu berarti kita mendapatkan mahabbatul khalqi, mendapatkan kecintaan sesama makhluk. Jadi memang sudah sunatullah, ketika kita mampu menjaga diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati orang-orang di sekitar kita akan empati kepada kita. Jadi empati yang kita dapatkan itu bukan empati yang dibuat-buat, tapi empati yang apa adanya. Ini mendapatkan mahabbatul khalq. Kemudian nomor biru itu sudah banyak ya, 1, 2, 3, 4, banyak ini ya. Ketika kita berhasil menahan diri dari maksiat, berarti wajawazul qawli bainahum. Jawazul qawli bainahum artinya kebaikan kita itu boleh menjadi omongan di antara mereka, para makhluk. Berbeda kalau kita terlanjur berbuat yang tidak baik, maka ketidakbaikan itu tidak boleh diomongkan bainahum, di antara mereka, karena itu termasuk ghibah. Tapi ketika kita berhasil menahan diri kita dari syahwat kita, maka kita boleh al-qawli bainahum, omongan di antara mereka, dan itu menjadi kebaikan. Jadi kebaikan seseorang diomongkan di antara sesama, tumbuh kebaikan lagi, diomongkan lagi, tumbuh kebaikan lagi, dan seterusnya. Akhirnya kebaikan itu menjadi tersebar kemana-mana. Berbeda kalau yang tersebar itu keburukan. Nah, ini akan menyebabkan kesulitan ya, bagi siapapun. Akan menjadi sempit pergaulan, akan menjadi sempit perasaan. Jadi dunia akan semakin sempit. Dunia yang luas akan terasa sempit. Kita di mana-mana tuh merasa, wah, ini konangan, akhirnya omah, tidak berani keluar. Ini pentingnya kita bisa menjaga diri kita. Selanjutnya, wasolahul ma'as, ya, baiknya penghidupan. Ma'as, ya, penghidupan. Jadi orang yang bisa menahan nafsu akan mendapatkan sholahul ma'as, baiknya tempat kehidupan. Ma'asun, ya, ma'as itu penghidupan, ya, hidup, penghidupan. Warohatul badan, badan menjadi rohat, lega,
menjadi nyaman karena tidak punya tanggungan. Kita merasa nyaman karena tidak menanggung sesuatu yang harus kita tanggung. Wa qurratul qalbi, dan nyamannya hati. Kemudian wa thayyibun nafsi, dan nikmatnya jiwa. Wa naimul qalbi, dan nikmatnya hati kita. Wa syirahus sadri, dan lapang dada kita. Jadi beban-beban psikologis itu hilang ketika, kalau dalam bahasa Jawa plong. Jadi ketika kita mendapatkan godaan nafsu, kemudian kita mampu untuk menghindarkan diri, itu rasanya tuh plong. Tahu plong ya? Wes ya Allah, alhamdulillah nggak jadi tadi ya. Plong rasanya, ya plong. Di sini dibahasakan rohatul badan, kuwatul qalbi, kuatnya hati, thayyibun nafsi, indahnya jiwa, naimul qalbi, nikmat dalam hati, wansirahu sadri, dan dada yang lapang. Kemudian wal amnu, dan merasa aman min makhawifil fusaq wal hujjah, dari ketakutan-ketakutan yang dimiliki oleh orang-orang fasik dan orang-orang yang banyak dosa. Kita tidak, orang yang bisa menahan diri dari hawa nafsunya tidak akan pernah terkejar-kejar, tidak akan pernah merasa khawatir seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang fasik dan orang-orang yang suka berbuat dosa. Hidupnya selalu dikejar-kejar permasalahan yang tidak kunjung selesai. Dan ketika kita bisa menahan diri kita dari hawa nafsu, dari syahwat, kita akan terlepas dari keadaan merasa tidak aman. Kita merasa aman dengan siapa saja, kita akan merasa aman kapan saja, dan kita akan merasa aman dari akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh maksiat. Jadi ya plong tadi, plong. Wa qillatul hammi wal ghammi wal huzni, dan sedikitnya rasa sedih, rasa duka, dan rasa susah. Ini semuanya adalah buah yang bisa kita raih pada saat kita mampu untuk menahan diri kita dari syahwat. Kemudian wa izzun nafsi, dan kemuliaan jiwa, keperkasaan jiwa, kekuatan jiwa, kemuliaan jiwa. An ihtimalid dulli, dari kemungkinan hina. Wa izzun nafsi, dan mulianya jiwa kita, an ihtimalid dulli, dari kemungkinan hina. Jadi orang-orang yang bisa menjaga dirinya ini jauh dari kemungkinan jatuh dalam kehinaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan dia. Kemudian wasaunu nuril qalbi, dan bisa menjaga cahaya hati. Antut fi'ahu zulmatul maksiyati,
agar tidak dipadamkan oleh gelapnya maksiat. Jadi cahaya hati ini, pelita hati ini bisa terjaga ketika kita mampu menahan diri kita dari syahwat yang mengajak kepada keburukan. Satu hal yang tidak bisa kita elakkan adalah ketika seseorang itu terlanjur berbuat mengikuti hawa nafsunya, maka mesti ada yang hilang dari hati itu, ada yang turun, ada yang merasa kurang di dalam hatinya itu. Itu mesti akan mengalami perasaan seperti itu. Jadi setiap seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlanjur mengikuti hawa nafsunya, maka kekuatan hatinya, kekuatan cahaya hatinya itu akan berkurang. Ini pasti akan dialami oleh siapapun. Lalah rasanya itu ada yang kita nyesal gitu, kalau ingat nyesal gitu, dan itu bisa kembali lagi ketika kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja itu masih kelingan terus. Ini kok sama lapo ya, ini kok sama lapo ya, itu mesti teringat-ingat terus, itu akan teringat-ingat terus. Lah sing bahaya itu nek wis ora eling, itu yang paling bahaya. Sudah rapopo, sembalan rapopo itu bahaya. Tapi ketika kita dalam keadaan fitri seperti ini, kita dalam keadaan fitrah seperti ini, kita akan merasa ada sesuatu yang hilang, ada kekuatan yang hilang dalam hati kita ketika kita terlanjur untuk berbuat syahwat kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa kembalikan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini saya akan terus ya. Selanjutnya adalah ketika kita bisa menahan syahwat, wa husulul makhraj limuttaqid dzunub, dan akan mampu husulul makhraj, mendapatkan jalan keluar, limuttaqid dzunub, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang bisa menjaga dosa. Jadi ketika kita mampu menahan dari syahwat, maka kita akan husulul makhraj, akan mendapatkan jalan keluar, limuttaqid dzunub, yang memang disediakan oleh Allah bagi orang yang menahan diri dari dosa. Mimma dhaqa 'alal fusaqi wal hujjar, di mana orang-orang fasik dan hujjar itu selalu mendapatkan kesempitan hidup. Jadi selanjutnya para ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhasil menahan diri kita dari syahwat, kita akan mendapatkan makhraj, jalan keluar dari segala kesulitan yang mesti kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada satu ungkapan, kesulitan datang itu dari keinginan yang tidak proporsional. Jadi kesulitan itu datang dari keinginan yang tidak proporsional. Misalkan semakin banyak keinginan, mesti banyak kesulitan yang dialami. Supaya orang sulit, ya orang karep. Nah, untuk tidak karep seperti itu butuh menahan diri dari syahwat keinginan. Lah, syahwat keinginan itu banyak, pengen ini, ketemu ini, pengen ini, ketemu ini, pengen ini, kepengen ini. Semakin banyak keinginan, akan semakin banyak kesulitan. Oleh karena itu,
kita seharusnya mampu memanage keinginan kita itu agar selalu proporsional dengan diri kita. Misalkan ada orang pengen apalah dan pengen tidak mau liburan kan, yang mau libur ke luar negeri, walau uangnya kalau libur ke luar negeri, maka dia berusaha menekoni masalah lagi kan. Kenapa dia punya masalah? Karena ada keinginan. Oleh karena itu kita menyelaraskan keinginan itu agar proporsional sesuai dengan kondisi kita, ya, sesuai dengan kondisi kita. Ini sangat penting untuk memanage syahwat keinginan, ya. Syahwat keinginan ini kita kendalikan agar proporsional sesuai dengan syariat dan sesuai dengan kemampuan kita. Ini kenapa orang-orang banyak kesulitan mereka hadapi, karena salah satunya adalah karena banyak keinginan yang tidak proporsional, keinginan yang tidak sesuai, yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, buah dari kita bisa menahan syahwat adalah taisirul rizqi alaihi min haitsu la yahtasib, mendapatkan kemudahan rizki dari yang tidak dia duga sebelumnya. Ya, ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa taysirur rizqi alaihi min haitsu la yahtasib, kemudahan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya tanpa dia duga sebelumnya. Tahu-tahu Allah mengirim orang untuk membantu dia, tahu-tahu ada orang yang menawarkan kerjaan kepada dia. Ini bisa didapatkan ketika orang itu mampu menahan keinginannya. Orang akan melihat ketulusan orang itu, sehingga kemudian Allah menggerakkan orang itu untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang bisa menjaga dirinya tadi. Kemudian wa taisiru ma asra ala arbabil fusuq wal ma'asi, dan Allah memudahkan baginya satu kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang fasik dan ahli maksiat. Jadi orang-orang fasik dan maksiat itu selalu mendapatkan kesulitan, dan ketika orang itu berhasil menahan syahwatnya, kesulitan itu akan berubah menjadi suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa taisiru ma asra ala arbabil fusuq wal ma'asi, Allah akan memudahkan satu kesulitan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang bisa menahan syahwatnya, di mana sesuatu itu akan sulit ketika dihadapi oleh orang-orang fasik dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah tashil ta'at alaihi, memudahkan taat kepada Allah. Ini kalau terlalu panjang nanti kita mohon persetujuan, nanti kita potong aja. Panjang banget ini. Dipotong bukan? Napa dipotong kabeh? Potong kabeh mau nggih, kula waca. Kula waca nek kabeh nggih. Nggih. Batas silut taat alaihi. Dan ketika kita bisa menahan syahwat, akan dimudahkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batas silut taat alaihi, dan Allah memudahkan orang itu taat kepadanya. Batas silut taat alaihi. Jadi ketika seseorang bisa menahan nafsu, maka dia akan mudah untuk taat. Wa taisirul ilmi, mudah mencari ilmu, mudah mendapatkan ilmu. Sudah nomor berapa tadi? Hitung dewi.
Kemudian wasanaul hasan finnas, manusia memuji kebaikannya, pujian yang baik di masyarakat. Dan ini tidak rekayasa, pujian yang apa adanya. As-sanaul hasan finnas, pujian yang baik di tengah-tengah manusia. Ini bagi mereka yang bisa menahan dirinya, sabar, terkenal baik di tengah-tengah manusia, ini akan mendapatkan as-sanaul hasan finnas, akan mendapatkan pujian yang baik di tengah-tengah manusia. Dan ini contohnya para tokoh kita, para ulama kita itu, sampai orang-orang yang tidak baik pun itu membelanya, mencintainya. Mengapa? Karena dia adalah orang yang selalu berperan baik di tengah masyarakatnya. Selanjutnya adalah wa kasratu du'a ilahum, ya, banyaknya orang mendoakan dia. Wa kasratu du'a ilahum, banyak orang yang mendoakan dia. Jadi ketika dia mengalami masalah, dia mengalami problem dalam kehidupannya, itu banyak orang yang simpati kemudian mendoakan. Dan ini juga yang kemudian Allah memberikan jalan keluar dengan cepat baginya untuk keluar dari permasalahan. Selanjutnya wal halawatu allati yaktasibuha wajhuhu, wal halawah, dan mendapatkan halawah itu kemanis, ya, sesuatu yang manis, kenikmatan, sesuatu yang manis dan kenikmatan. Allati yaktasibuha wajhuhu, yang diperoleh oleh dia, wajhuhu itu oleh dia, oleh wajahnya, oleh dirinya, dan dia akan memperoleh kenikmatan. Al-halawah allati yaktasibuha wajhuhu. Jadi orang yang mendapatkan nikmat itu terlihat dari wajahnya. Ya, ini kadang-kadang banyak orang-orang yang memang punya sifat-sifat seperti ini, ya. Ketika mereka adalah orang-orang yang bisa menahan diri, itu banyak orang yang hanya melihatnya saja itu kemudian merasakan betapa orang ini adalah orang baik, ya, orang-orang yang dimuliakan. Nah, wal mahabbah, dan punya kewibawaan. Nah, kalau tadi dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelezatan, wal mahabbah, dan dia punya wibawa. Allati tulqa lahu fi qulubin nas, yang diberikan kepadanya fi qulubin nasi, di hati manusia. Ya, ini wibawa. Wibawa bukan karena pangkatnya, wibawa bukan karena kedudukannya, tapi dia punya wibawa karena kekuatan jiwanya, kekuatan akhlaknya. Banyak orang yang ketika mendapat itu, nah, jawabannya itu hidup gini, tahu hidup gini ya? Nah, hidup gini itu merintah sembarang manut. Tapi ketika jabatan hilang, wes ora ono sing taat. Jadi dia itu mendapatkan kewibawaan itu karena jabatannya. Tapi yang terbaik adalah ketika orang itu mendapatkan wibawa karena jiwanya, karena keindahan jiwanya. Dan ini penting bagi kita semua. Ada anak di rumah, ada santri. Ini penting bagaimana agar mereka itu merasakan mahabbah, merasakan wibawa, ya, wibawa yang kita miliki. Ya, ini sangat penting bagaimana agar mereka merasakan itu. Misalkan ada rasa sungkan, sungkan dalam hal kebaikan. Misalkan ada adzan, kemudian pas kita ngomong sama mereka, lah kok muridnya ini tidak punya sungkan,
nggak tahu ini azan mau lagi, podo lagi naik. Nah itu mestinya ketika pas kita sama santri kita pas ambahan itu siswa kita juga yuk kita segera sholat dan sholat karena ada kewibawaan kita di situ, ada kewibawaan ya. Ada kita dengan seorang murid kita, kemudian dia rikuh untuk berbuat yang tidak baik. Ini berarti ada kewibawaan, bukan kewibawaan buatan, tapi kewibawaan yang dirasakan oleh mereka. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Kalau kita berhati-hati, kalau kita bisa menahan diri, insya Allah kewibawaan itu akan muncul dari diri kita dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian wantisaruhum wa hamiyatuhum lahu, dan akan mendapatkan pembelaan dan akan mendapatkan pertolongan dari masyarakat, dari sekeliling orang di sekeliling kita, idza udhiya au dzulima, jika kita atau orang yang baik itu sedang disakiti atau dianiaya. Pembelaan yang datang dengan sendirinya ketika ada penganiayaan yang dilakukan kepada orang yang baik, maka orang di sekelilingnya itu tanpa dikomando, tanpa diperintah, dia akan membela orang yang baik itu. Wantisaruhum wa hamiyatuhum lahu, orang di sekeliling kita akan akan membela kita. Dan yang lebih penting lagi, wadabbuhum an irdihi, dan orang akan mempertahankan harga dirinya idza tabahu muhtabun, ketika dia dibicarakan keburukannya. Nah, orang yang mendengar itu akan membela ketika kita memang orang yang baik, orang yang bisa menjaga diri. Orang malah ditambahi, iya aja neragenah itu, ketok ya apik lah itu orang genah. Tapi ketika kita memang baik dan kebaikan kita itu apa adanya, maka orang-orang di sekitar kita itu, maka orang-orang yang tahu tentang kita dijelek-jelekkan itu mesti dia akan membela. Kita nggak usah susah-susah mensomasi dan terus, maka orang itu akan dengan sendirinya membela kita. Wadabbahum an irdihi idza tabahu muhtam. Selanjutnya, nggak apa-apa ya. Selanjutnya wasur'atu ijabati du'aihi, cepatnya diijabahi doanya. Ini akan diberikan oleh Allah ketika kita bisa menahan diri dari sahabat kita. Tahu-tahu dungo pisan dikabulke. Wasur'atu ijabati du'aihi, cepatnya terkabulnya doa. Wa zawalul waqsah allati bainahu wa bainallah, dan hilangnya rasa waqsah. Waqsah ya, wukhus itu maknanya itu artinya tugas ya. Hilangnya rasa asing, rasa yang tidak enak, rasa ora kenal tuh, rasa asing ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita ini kita bisa merasakan diri kita sendiri ketika kita terlanjur berbuat yang tidak benar. Mendung itu rada izin, aku mau rampe kok minta. Jadi kita sendiri merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pada satu saat ada satu masa di mana kita tertarik dengan yang tidak baik itu, dan kita tidak mampu menahan diri. Itu kadang-kadang ada rasa jauh ya, ada rasa keras, ada rasa tidak cocok ya,
ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bisa berhasil menahan sahabat itu, rasa-rasa yang tidak baik itu akan hilang semua. Kita tiba-tiba merasa dekat, kita merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, nyaman dengan ibadahnya, nyaman dengan pengorbanannya, nyaman dengan amal baiknya dan seterusnya. Kemudian wa qurbul malaikati minhu. Orang yang menahan nafsu berarti mendekatkan dirinya kepada malaikat. Malaikat akan dekat dengan dia. Selanjutnya wa bu'du syayatinil insi wal jinni minhu. Dan menjauhnya dan jauhnya setan-setan manusia dan jin dari orang itu. Jadi ketika kita berhasil membiasakan diri kita dengan yang baik, itu orang-orang yang berkeinginan buruk itu akan sungkan. Jin yang ingin berbuat jahat pada kita akan sungkan. Orang-orang yang ingin menggelincirkan kita, akan menggoda kita, akan menyelewengkan kita, itu akan menjauh. Mereka akan sungkan untuk membuat tipu daya kepada kita. Jadi kalau orang-orang buruk kerasan untuk menggoda kita, itu karena mereka mendapatkan peluang untuk menggoda kita. Kalau orang-orang yang tidak baik itu selalu di sekeliling kita untuk merayu-rayu kita berbuat tidak baik, itu karena mereka merasa ada peluang untuk masuk menggoda kita. Tapi ketika itu kita sudah tutup peluang untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan kita, maka mereka akan bosan. Kalau toh mereka tetap dekat dengan kita, itu mereka sudah tidak lagi mencoba untuk memberikan tipu daya kepada kita. Jadi ini penting untuk kita miliki agar mereka bisa ada rasa sungkan untuk menjerumuskan kita. Tapi kalau sekali lagi, wah ini paling saya ginikan bisa, dari atas bisa, dari samping bisa dan seterusnya. Kalau mereka masih merasa ada peluang untuk menggoda kita, maka mereka pun akan menghubungi kita. Ini sangat berbahaya seperti itu, sehingga kita menahan diri kita dari sahabat itu. Salah satu hikmahnya adalah mereka menjadi sungkan untuk membuat tipu daya pada kita. Ya, selanjutnya wa tanafusun nasi ala hikmatihi wa qadha'i hawaijihi. Dan orang berlomba-lomba untuk berkhidmat pada dia. Jadi senang orang itu berkhidmat, melayani dia. Karena mereka tahu kalau dia bisa terlayani dengan baik, maka manfaatnya akan besar. Wa tanafusun nasi ala khidmati. Orang itu rebutan untuk menolong dia. Dan itu tidak dibuat-buat, tapi apa adanya. Bagaimana Rasulullah SAW, para sahabatnya dan seterusnya, itu siapapun yang melihat mereka pasti akan senang untuk berkhidmat menolong Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para ulama ini. Wa qadha'i hawaijihi, dan orang berebut untuk memenuhi kebutuhannya. Ini ya salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang baik adalah tanafusun nas ala khidmatihi. Orang berebut untuk melayani dia. Jadi
pernah merasakan biasanya punya murid, punya apa, kalau kita dekat dengan mereka, baik dengan mereka, itu mereka akan berebut apa ingin melayani gurunya. Ya. Murid-murid saya ya Bu. Biasanya begitu ya. Para murid, ya, orang-orang para masyarakat itu mereka suka melayani orang-orang yang baik, merasa senang bisa membantu orang yang baik. Ini bisa dirasakan ya. Jadi orang-orang yang baik itu akan selalu mendapatkan layanan dari masyarakat, walaupun dia tidak menginginkan seperti itu. Jadi kita nggak pernah menginginkan aku tak baik biar nanti dilayani, nggak seperti itu. Tapi itu sudah merupakan sunnatullah. Semakin baik seseorang, maka akan semakin banyak masyarakat yang ingin berkhidmat melayaninya. Ya, misalkan kalau guru ya, kalau dulu ya seorang para ulama itu mereka disiapkan kertasnya, mereka disiapkan tintanya untuk menulis kitab, mereka disiapkan makanannya dan terusnya, karena mereka adalah orang-orang yang berkhidmat untuk umat. Jadi ketika kita berkhidmat untuk umat, kita bisa menahan diri dari syahwat kita, maka Allah memberikan balasan. Umat pun akan berkhidmat untuk orang-orang yang baik seperti itu. Wa qadha'i hawaiji, dan orang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian wa khibbatuhum limawaddatihi wa suhbatihi, dan orang menjadi senang, orang khidbah ya, mempermaklumkan kepada permakluman dari orang-orang itu, limawaddatihi, untuk mencintainya, wasuhbatihi, dan bersahabat dengannya, menjadi banyak penggemar dan banyak orang yang mencintainya. Jadi ini sudah satu konsekuensi logis ya, bahwa orang-orang yang baik mesti banyak orang yang kemudian mencintai dia dengan tulus, kemudian wasuhbatihi, dan ingin menjadi sahabatnya, menjadi orang yang dekat dengan dia. Ini jauh gitu, buat nopo-nopo ya, jauh nggak apa-apa. Ya besok kita lanjutkan aja. Ada yang kata-kata yang susah masih ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Ini apa dok ya? Baik-baik semuanya. Ini adalah manfaat yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bisa menahan syahwatnya. Ada berapa sudah itu tadi? Puluhan tadi yang sudah kita baca. Di samping itu yang kemarin sudah kita baca, ketika kita berhasil menahan syahwat, berarti kita bisa menghindari akibat yang lebih berat. Jadi kalau seseorang itu bisa mengendalikan syahwatnya, maka dia akan terhindar dari beban yang lebih berat. Ini para ustadzah yang dirahmati Allah SWT, insya Allah akan kita baca terus ya, akan kita baca terus. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang kita bisa ambil dari penjelasan panjang dari Imam Ibnu Qayyim terkait manfaat yang didapatkan bagi kita yang insya Allah bisa selalu menahan syahwat kita. Demikian standar yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.